Saya buka jawabannya. Kita bahas ya langsung ya. Oke, nomor 1. How many drop katanya ya? Iya. Oke, how many drop ya shoot? Oke, ini sekarang pakai informasi ini. Cari molarnya dulu kan? Iya, cari molarnya dulu ya lewat informasi ini ya. Iya. Berarti molaritasnya 10K rho per ml ya. 10, Iya. 50, rho-nya 1,08, mR-nya 60. Kemudian ya 60. Berapa? 3? 3,6. Jadi 9 bukan? Ini 9. Ya sih kayaknya ini mah. 1,08. Udah, yang penting kita udah ngitung ya, 9 ya. Iya. Oke, 9 molar ya. Oke. Nah, sekarang oke, langsung CH3COH. Ini kan berkaitan berarti NaCO. Oke, CH3COONA ini kasih drop gitu ya, CH3COH. Berarti volumenya yang berpengaruh volume yang ini ya. Oke, ditambah CH3COONA 0,1, ini 30. Ini sehingga mendapatkan buffer pH-nya 5. Oke, sekarang udah dapat. Berarti kita bermula dari sini. Berarti H plusnya 10 pangkat min 5. Kemudian ini Ka kalikan CH3COOH per CH3COO min ya. Ini 10 pangkat min 5. Sekarang ini mol, ini mol. Berarti mol CH3COO kita nggak tahu. COH berarti mol yang CH3COO min-nya adalah 3 milimol. Berarti mau nggak mau mol CH3COH-nya 3 milimol juga ya. Iya. Oke, nah kita kesini lanjutnya 3 milimol. Ya sudah, berapa volumenya ya? N per V. Iya. V berarti 3 milimol per 9. Berarti sepertiga mili ya. Oke, udah benar. Tik. Very Udah. good. Bener ya? Ya benar. Sepertiga dikali 18 kan? Betul. Very good. Oke, nah. Sekarang yang berikutnya ya. Oke, titration curve katanya ya. Yang katakan buffering. Iya betul yang ini. Kalau ini mah nggak ada teorinya sih. Maksudnya kalau ini mah salt. Kalau ini mah oke. Kalau ini mah awal-awal ya. Ini weak acid. Nggak tahu strong atau weak ini. Kayaknya oke, ini pakai formic acid ya. Ya oke. Formic acid. Ini buffer. Ya ini salt. Kalau ini berarti kondisinya excess, base excess paling gitu. Oh, sisanya ya? Iya, sisa berlebih
sisanya karena kan udah formic acidnya udah habis, NaOH-nya jadi sisa Hmm. gitu. Mm-mm. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan dari Gilbert langsung aja ya, langsung dipotong aja gitu ya. Ya. Oke, yang sekarang buffer solution can be prepared. Oke, ini bisa. Yang penting kan ini yang weak sama conjugate-nya yang penting ya. Yang ini memenuhi. Yang ini excess ini memenuhi ya. Karena kan hasilnya nanti yang penting weak-nya excess ya. Ya. Kalau yang ini kita lihat excess ini juga bisa kalau nggak salah saya rasa. Nah coba ya, NaHCO3 ditambah HCl, dia hasilnya adalah H2, oke. Berarti H2O ditambah oke, nanti H2CO3 ditambah NaCl. Nah sekarang saya mau cari jawabannya dulu. Kalau yang itu deh jawabannya apa ya? Rasio. Tadi pertanyaannya buffer. Berapa soal? Cukup banyak ya? Oh enggak juga deh. 11. Mana sih ini? Mana? Iya bener. Ini harusnya A. Bisa. Bisa. Nah ini kenapa? Karena begini. Ya, yang penting adalah faktor utama adalah ini kan strong kan? Ini ya ini Yang kurang HCl ya. lebih ini excess. Berarti kurang lebih terbentuk ini sama ini. Iya, masih bisa. Oh. Jadi H2CO3 yang katakan terlarut, walaupun sebenarnya kalau menurut reaksinya ini jadi H2O sama CO2. Kalau saya berpikir, oh CO2-nya hilang, berarti nggak ada, nggak terbentuk, ya masih sah-sah aja. Tapi kita perlu mengetahui bahwa H2CO3 itu juga soluble walaupun sedikit gitu ya. Jadi masih memungkinkan membentuk buffer. Oke, nomor 3 sudah. Nomor 3, nomor 4. Kamu buat file PDF-nya pakai apa? Di aku screenshot dari layar. Dari layar, habis itu masuk ke Word, diubah ke PDF atau gimana? Enggak, habis screenshot terus ntar gabungin sendiri. Ya. Aku pakai cara lihat dari YouTube kemarin. Sebelum print tuh ada save as PDF. Nah, bisa kegabung sendiri gitu, Pak. Iya. Oke, save as PDF. Oke, kita lanjut nomor 4. What is volume Di YouTube bisa ada, Pak. Kenapa? Ya di YouTube bisa ada how to combine apa ya? Picture. Kayaknya. How to combine picture kayaknya. Ya, oke. Oke, kita continue nomor 4. Ini harus buat reaksinya dulu ya. Betul. Jadi H2SO4 ditambah NH3
Jadi NH42SO4. Ya, NH42SO4. Kita setarakan 2 ya. Oke. Iya. Ini buffernya 9. Oke, berarti ini kan buffer basah ya. Iya, POH. Iya, ininya lebih gitu ya. Berarti OH-, berarti KB, NH3, NH14 gitu ya. Iya. Sekarang berarti oke, POH 5, 5. 10⁻5. 10⁻5. Yes. Nah, sekarang mol kita pakai mol. Itu 2 dari NH4 ya? 2 dari NH4. 2 enggak, 2 itu KB-nya ini. Oh iya, sorry. Enggak apa-apa, benar. Nah, sekarang kita cari molnya ini ya. Molnya adalah Iya. 10 milimol ya. Nah, ini Iya. 10 milimol, berarti ini juga ini berkurang, pasti ini habis. Ini terbentuk 10 milimol juga. Nah, ini 10 milimol. 10. Nah. Tapi kita cari mol NH4 plusnya ya. Mol NH3 nya kita cari. Berarti mol NH4 plusnya kalikan 2 ya. Jadi 20 milimol. Iya. Oh iya, benar. Oke, nah kita coret. Nah, ini coret. Ininya jadi 10 ya. Berarti 10. Nah. mol NH3 nya 10 milimol. Nah, kondisinya dalam Iya. kondisi STP, berarti kan kalikan volume NH3, jadi 10/1000 mol kalikan 22,4. yes, 0,2. Nggak ada jawabannya ya? 0,224. Oh, oke, ngerti. Nah, hati-hati. Bentar. Nah, ininya lebihnya harus 10 ya. Lebihnya. Ya, di kondisi lebihnya harus 10. Karena perhitungan ini adalah perhitungan di kondisi ini. Ya. Nah, sedang yang ditanyakan itu adalah kondisi di awal. Yang awal. Ya. Berarti ini 10 milimol. Oh, kamu benar deh. Ini 10 milimol, ini min 20. Berarti kondisi awal harus 30. Nah, kita ubah. 30 Yes. kali 22,4. Yes tuh. 30/1000 kali 22,4. 0,672 liter. Oke, sip. Udah bener ya? Gilbert, betul. Nah, terus nomor 5. Oke. Ini propanoic acid disebut monoprotik. Ini sodium propionat. Oke, CH3 CH2 COOH. Ini CH3 CH2 COONA gitu ya. Nah, oke, ini udah buffer ya. Ini 0,2, ini 0,1. pH-nya 5. Ya udah. Berarti H plus 10/5. Ini harga Ka, mol acid, mol konjugate sama dengan 10/5, 20/5. Berarti ini kita katakan rasio ya. Ini V1, ini V2. Berarti ini V1, ini V2. V1/V2, oke.
Berarti acidnya 0,2 V1 per 0,1 V2. Ini 10 pangkat min 5. Berarti ini adalah coret. Oke, yang ini coret, ini 2. Ya, kamu betul. V1 V2 berarti 1 per 4 ya. Ya. Betul ya, Pak. Nah, sekarang nomor 6. Oke, barium asetat berarti CH3 CHO CH3 COO 2Ba gitu ya. Ini asidnya, weak acid. Oke, pH-nya berapa? Oke. Ka mol acid per mol conjugate base-nya. Ini adalah H plusnya. Ka-nya 10⁻⁵. Asidnya kita ketemukan 5 milimol. Ini 5 milimol per berarti mol Pa ya. Mol CH3 COO 2Ba 0,51 per ini teh 60 59 kali 2 ditambah 137 255 ya. 255. Iya, tuh. Nah, ini teh ketemu ini 1/5 ya. Ya, benar 1/5. Iya. 0,2 berarti 0,002 mol ya. Nah, berarti mol sekarang mol CH3 COO min kalikan 2 0,004 mol. Oke, berarti langsung pakai milimol aja supaya gampang. 4 milimol gini ya. Oke. Nah, kemudian berarti 1,25. Pak, boleh pakai kalkulator nggak ini? Boleh dong. Boleh ya? Oke. Boleh. Iya, sip. Ini 1,25. Berarti pH-nya kalkulator kayaknya bener ini ya. Saya belum hitung. Tolong Gilbert hitung. Saya tak itu kan berarti 5 5/4 kan. Iya. Nah, sekitar 0,1 ya, 5,4 nya. Oke. Ya udah, berarti dan berarti jawabannya ini ya. Oke. 4,9. Ini 0,1. Kita lanjut. Udah benar nomor 6. Nomor 7. Oke, ini udah jelas salah. Strong. Ini udah jelas strong acid harusnya Oh, ada kata acidic nih. Oh ya, kamu kelewat kata acidic. Salah. Ya, berarti ini weak base sudah pasti bukan. Ini weak base sama weak acid sama conjugate base ya. Yes. Kalau weak base ini juga bukan. Ya, udah ini ya. Ada kata acidicnya, itu kuncinya. Conjugate base. Kalau yang base, weak base, biasanya ada kata juga. Oke, berarti macam-macam. Kalau ini sebenarnya bisa
Ini kata ini bisa diganti salt juga. Diganti saltnya. Yang mana? Oke, gini, sorry. Nah, ini belum tentu salt ya. Kalau salt ini belum tentu loh ya. Ini sorry, ini belum tentu. Karena salt itu, saltnya teh, ya maksud saya saltnya contain, yang penting salt contain conjugate base. Nah, kalau dibilang salt doang, kan belum tentu bahwa dia isinya conjugate base-nya. Iya. Nah, maksudnya itu. Nah, ini teh Oh. belum exactly bener lah, masih ambigu. Kalau Mm-mm. saltnya ada contain conjugate base betul, kalau bukan salah gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan weak base ya sama, berarti it conjugate acid ya. Iya. Gitu. Oke, sip. Nomor 7 dah. Oke, nomor 8. Which of the solution can minimize change pH? Small acid and base. Oke, berarti harus cari buffer. Berarti harus hitung, ini 10. Ini harus hitung 10. Berarti bukan. Mm-mm. Yang ini Iya. 5, ini 5, taruh atas aja. 5. Sama-sama 5. Oke, bukan ya. Yang ini Mm. 10, ini 5. Sama Yang 5. ini eksesnya NaOH ya, berarti bukan. Mm. Iya. Yang ini 5, yang ini 10 ya. Loh. Iya benar ya. Betul. HCl. Yes. Eh. Ini saya cek Iya. dulu. Ya, betul. Yang ini. Betul. Iya. Oke. Wah, ini panjang nih. Oke. pH human blood must be maintained. Oke, sekitar ini. Jadi person dia fall. Oke, atau rise boleh. Oke. One buffer system in human blood are the carbonate buffer system. It contains carbonic acid, kemudian is conjugate base-nya. Oke. Equilibriumnya ini. Nah, oke, statement yang benar. In the present excess acid, oke, berarti ini banyak, berarti ke kiri ya. Equilibrium shift to the right, ini salah, gitu kan? Ya, harusnya Ya. ke kiri. Ya, Harusnya benar. ke kiri ya. Nah, in the present excess of acid, H plus react with base component. Oke, ini H plus. Kalau ini kita namakan acid, ini adalah base-nya ya. Iya. Berarti base component, ini dia base component of buffer. Oke, betul. Ya, jadi yang H plus itu react sama ini ya. Nah, sekarang untuk yang ketiga, HCO3 minus react with H plus to form carbonic acid. Ya, betul. Carbonic acid is unstable and decompose to CO2 dan ini. Nah, fill a following statement. Ya, saya rasa ini masih betul ya. Oke, nah sekarang kalau yang keempat, CO2 is removed during exhalation. Ya, boleh. Karena dia lewat pernafasan, jadi dikeluarin ya. 2, 3, 4. Nah, saya cek ke jawabannya dulu. The pH blood. The pH blood
Ya, jawabannya D. Hmm, 234 ya. Oke. salah. Ya, kamu salah. Yang satunya yang terjebak kan, yang Oh. statement 1. Nah, sekarang yang ini. Following statement are buffer in daily. Oke. Lactic acid produced by muscle. Ya. Lactic acid enter the bloodstream. It is neutralized by ya oke. Enzyme then accelerate breakdown of excess acid to ini, which can be eliminated. Oke, by muscle. Oke. Kalau lactic acid itu dihasilkan oleh sel, ya. Kalau yang ini itu ada di blood. Oke, Ya. maksudnya apa ya? Bentar. Nah, maksudnya gini, saya ingin gambarkan ini apa ya? Saluran apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Heeh. Nah, ini mah blood cell. Nah, maksudnya untuk yang H2CO3 sama HCO3 main itu ada di cairan darahnya, bukan partikel padatannya ya. Jadi cairannya. Nah, rasanya ini nggak menjawab. Kenapa? Asa nggak mungkin. Karena kalau ini kan di otot. Bentar lah ya, saya lihat jawabannya dulu apa. Bentar. The following. Jawabannya di sini sih yang amlodipin, Pak. Kunci Amlodipin. jawabannya. Oke, amlodipin. Heeh. Nah, berarti saya benar. Berarti yang benar yang itu bahwa itu salah. Karena Ah, dia apa ya? Lactic acid tuh rasanya nggak masuk ke sini deh, nggak masuk ke bloodstream gitu ya. Oke. mm-mm. Yang bisa oke. Nah, yang kalau berkaitan sama ini itu adalah berkaitan sama respiration. Jadi yang bisa dipertukarkan di sel itu maksudnya CO2, bukan lactic acidnya, bukan. Oke, yang Iya. ini thermic solution should be prepared with bubble system approaching. Oh, ini kata accept ya? Oh, berarti Ya itu. berarti A-nya benar ya? Ya, Hmm. oke. Karena ya kalau ya kita nggak tahu benarnya, tapi paling berarti konsepnya ini memang dia berfungsi sebagai buffer ya, yang ininya berfungsi sebagai buffer. Mm-mm. Pantesan yang kalau yang B ini masih benar karena berkaitan sama dia kan berkaitan sama mata ya. Jadi mata Iya. itu buffer pH-nya harus benar ya. Berarti ini berkaitan sama buffer. Oke, amlodipin dia kalau ini kan dia memang blok katanya. Kalau nah ini nih, amlodipin tuh dipakai untuk apa ya? Kok nggak salah hipertensi deh. Atau Mm. maksudnya orang sakit tekanan darah tinggi. Nah, jadi kalau oke, nah ini mah berbicara mengenai hipertensi ya. Hipertensi itu kan pressure-nya tinggi. Nah, amlodipin itu yang saya tahu mah pengencer darah. Ya. Jadi supaya darahnya encer. Jadi kalau orang yang sakit darah tinggi, kemungkinan
kekentalan darahnya itu tinggi, jadi perlu diencerkan. Jadi ini bukan berbicara mengenai buffer, ya. Buffer. Jadi ini not buffer. Jadi pengencer viscosity gitu ya. Nah, kalau ini anesthetic constant monitor blood pH during operation. Info heart lungs inject control sodium. Oh iya, oke. Kalau ini kan komponen buffer ya. Jadi ini berkaitan sama pH fall. Jadi yang connect sama pH fall itu dia pasti cara kerja buffer. Oke, citric acid add the shampoo. Oke. Kalau sampo udah jelas ya. Karena kalau misalkan lucu kalau sabun terlalu base atau apa, akibatnya apa? Rusak kulit ya? Iya, rusak kulit. Iritasi. Nggak tahu, Gilbert pernah nggak jadi magang NaOH habis itu jadinya kulitnya lebih putih daripada Belum yang pernah nggak kena. kan? Belum pernah ya. Nah itu namanya iritasi. Jadi nanti apa? Kalau kena NaOH jadi kena tangan dia licin gitu. Oke, yang ini amlodipine. Jadi dia pengencer darah soalnya. Oke. Aduh, sorry. Aduh. Nah, yang 11, buffer in extra cell. Buffer in extra cell itu, oke, namanya ekstra. Ini maksudnya yang ada di bloodstream. Ya, bloodstreamnya berarti, oke. Oh ya, ini mah benar kok. Ntar, sorry. Kok, haha. Nah, ini mah benar dak, kamu benar. Ini sama ini ya. Benar ya? Betul. Nah, lihat. Coba ngeliat kuncinya, bentar mastiin. Buffer. Oke, yang B. Tuh. Ya benar. Sekarang ini. Oke, Mr. Buffer. Ya, oke, yang biasa. 10. Yang ini 10. Bukan. Ini 20. Ini 5 kali 2 ya. 5 kali 2 10. Oke, ini bisa. 5. Ya 5 2 10. Nah, yang ini 10. Ini 3. Oke. Oh, ini kok bisa? 1 sama 3. Iya, saya salah. Ini nggak bisa. Ini 10. 10. Bukan. 10. Ini 10, yang ini 5. 10 ya. Oke, betul. Ini betul. Sekarang ini. Ini yang esai, Pak. Iya, yang esai. Berarti ya oke, langsung. Berarti amonia NH3 tambah HCl. Jadinya NH4Cl. Ya. Oke, ini berarti NH3 30. Yes. Ini 10. 10. Yes. Ini 10 plus 10 dan 10 20 0 10. Nah, hitung pH-nya berarti basah ya, OH minus 10 pangkat 5 kalikan 20 per 10.
berarti 2 10 Pak min 5 ya. Nah berarti POH 5 min log 2, berarti pH nya adalah 9 plus log 2. Ya, 9,3. Yes. Nah sekarang yang kedua, when 1 mili added, what the result? Okay, use it calculator. Berarti kondisinya oke. Kalau ada BaOH, berarti yang reaksi siapa? NH4 plus atau NH3? NH4 plus. Oke, good. Berarti OH min dengan NH4 plus ya. Yang ini jadinya NH3 ditambah H2O. Nah, sekarang kondisinya itu ininya 10, ininya 20 ya. Berarti kalau 1 mili, berarti 0,1 yang ada, 0,1 milimol. Berarti 0,1 ini minus 0,1, ini plus 0,1. Berarti akhirnya 20,1, ininya 9,9 ya. Nah, sekarang kita hitung OH minus 10 pangkat min 5, NH3 nya adalah 20,1, ini 9,9. Sudah. Berarti ya ini tinggal dihitung ya, POH habis itu dihitung pH ya. Iya. Oke. Sudah pH. Oke, udah benar. Ada pertanyaan yang mana ini? Enggak. Oke, kita lanjut. Baik, soal di teori sih Pak. Jadi. ya, berarti kalkul apa perhitungannya mah nggak ada masalah ya. Oke, yang ini. Oke, yang ini chill. Oke, CH 100. Ya, oke, NH3 ditambah NH4 2SO4. Oke. BH 8,7. Ya. Ini 100 mili. Ini pH-nya adalah 11,3. Oke, POH jadi 11 plus log 2 gitu ya. Iya. Berarti yang ini 3 min log 2. Berarti OH min 2 min 3. Berarti yang ini HKP 2 kali 4 min 5. Terus ini mah bukan. Oke. Berarti ini asam lemah. Berarti akar 2 10 pangkat 5 kali konsentrasi basanya ya. Konsentrasi NH3 2 10 pangkat min 3. Ini 4 10 pangkat min 6 2 10 pangkat min 5 NH3. Ini ya NH3 berarti 2 kali 10 pangkat min 1 0,2. Oke, yang ini ketahuan 0,2. Volumenya 100, ini gram, berarti padatan. Jadi kita hitung pH-nya 9 min log 2. Ini buffer basa POH. Berarti 5 plus log 2. Jadi 5 min log setengah. Berarti OH minnya adalah setengah 10 pangkat min 5. Gini ya. Ini sekarang pakai buffer. Berarti
2 10 pangkat min 5, molnya NH3, berarti pakai yang ini dan 100 ya, pakai milimol aja, berarti 2 milimol per NH4 plus sama dengan setengah 10 pangkat min 5. Ya. Oke, ini waktunya berapa lama ngerjainnya? Nanti dikumpulin, ini mah bebas Pak. Pokoknya Oh, sampai ini jam bebas. 5 aja nanti. Oh, oke. Yang ini Cuma kalau kuisnya kemarin teh sejaman kalau nggak salah. sejam ya. Oke. Nah, Mepet nggak waktunya? lumayan. Lumayan ya. Oke. 50 berapa menit gitu waktu itu. Iya. Gilbert masih ada waktu lebih? Ada. Ada ya, oke. Cuma nggak keburu periksa ulang semua. Oke. 222. Oke, 2 kali 20 kali 2. Berarti 80 ya. Oke, NH4 plusnya 80 milimol. Oke, kalau 80 milimol ya oke, berarti tinggal dikalikan 132 massa 80 per 1000 kali 132, ketemu nilainya itu ya. Ya. Oh ya, harusnya oke, ngerti. Ininya tapi Gilbert udah bener kok ini. Soalnya NH4 2SO4 jadinya 80 per 2 dulu, 40. Kebayang ya maksudnya ya? Ya. Oke. Sip, very good. Oh iya. Sudah. Nah, kita latihan apa lagi nih? Udah sih Pak, belum ada latihan apa-apa lagi. Seru. Mau ngerjain itu doang, Ridu. Oke. Nah, kalau mengenai garam sudah pernah dibahas. Garam apa? Garam, jadi setelah buffer nanti garam yang hidrolisis. Hidrolisis sudah sebelumnya kan? Oh iya ya. Kalau di buku yang kurang apa lagi? Bentar Pak. Yang kurang berarti Iya. kelarutan dan hasil kali kelarutan sama koloid. Kelarutan, koloid. Oh ya, oke. Berarti tinggal 2 itu ya. Tinggal 2 lagi. Oke, berarti kan ini masih ada waktunya. Berarti saya mau nerangin yang tentang kelarutan aja ya. Yang tentang kelarutan. Oke. Kita buat hasil kali kelarutan. Kecuali Gilbert ada pertanyaan dulu? Belum, tadi udah. Iya, oke. Nah, hasil kali kelarutan ini nanti dia akan membahas mengenai garam yang sukar larut. Nah, untuk garam ini, jadi semua topiknya itu garam yang suka larut ya. Garam yang suka larut itu sama orang itu diukur apanya? Yaitu diukur yang namanya
tingkat kejenuhan. Jadi ketika ingin mengetahui tingkat kejenuhan, practically itu dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi ada air, misalkan volume tertentu gitu ya. Kemudian garamnya kita masukkan. Nah, pertama cara misalkan ini ditimbang 100 gram gitu ya. Nah, ini dimasukkan semuanya, jebret. Kemudian habis itu kurang lebih disaring, habis itu dikeringkan, habis itu ditimbang lagi. Setelah ditimbang, tentunya ada proses pengurangan karena sedikit larut. Jadi misalkan ketemu 7,3 gram misalkan. Ya. Artinya di sini air yang ada itu mampu melarutkan selisihnya. Jadi 2,7 gram. Nah, jadi 2,7 gram itu yang bisa larut ya. Berarti dengan volume sekian dia itu mampu menampung partikel garam ya, partikel garam seberat 2,7. Nah, berarti si air ini sudah jenuh dengan 2,7 gram ini gitu ya. Nah, sekarang jadi adalah topik yang berbeda untuk tingkat kejenuhan sama tingkat kelarutan. Jadi ini sudut pandang yang berbeda. Kalau ini kejenuhan itu berbicara sukar larut. Kalau yang ini mah mudah larut. Kalau mengukur yang mudah larut, ya kurang lebih caranya begini. Misalkan ini air tertentu, ini misalkan 100 gram, dimasukin pelan-pelan, semuanya larut semua. Oke, tambah 100 gram lagi. Nah, pelan-pelan, ini juga, kalau ini mah 100 gram, ini mah step by step ya. 100 gram, 200, ini yang ke 200, nah mulai ada endapan. Nah, kurang lebih ini juga sama. Disaring, kemudian dikeringkan, kemudian ditimbang. Ya. Jadi jadi ketahuan berapa yang larut. Berarti tingkat kelarutan itu kurang lebih besar kalau jenuh. Nah, ini mah kecil gitu ya. Yang larut itu sedikit gitu ya. Nah, nanti yang akan kita bahas di dalam hasil kali kelarutan itu adalah ini gitu ya, hasil kali kelarutan. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah menemukan 2,7 ya, 2,7. Nah, ini kita bahas yang suka larut volume tertentu. Ini yang larut 2,7 gram. 2,7 gram. Yang sekarang kita mau hitung kelarutan yang kecil ini. Ya, kelarutan yang kecil. Nah, kelarutannya ini kita simbolkan dengan S. S itu kita dalam bahasa Inggris solubility. Jadi kelarutan, simbolnya S. Jadi semua yang ini simbolnya itu berasal dari bahasa Inggris gitu lah. Ini S-nya berapa yang larut. Nah, kita hitung, kita ubah menjadi molarity. Ya, molarity. Jadi dalam satuan mol per volume gitu ya. Nah, ini kita ubah 2,7 per mr zatnya ya, dibagi dengan volume totalnya. Jadi maksudnya volume total 2,7 ini setelah ditambahkan ke sini, volumenya totalnya berapa gitu ya, diukur. Nah, sudah. Nah, sekarang ini adalah yang mampu dilarutkan. Contoh misalkan
AgCl itu yang mampu terlarut adalah S. Berarti ion-ion yang akan terlepas adalah Ag+ sama Cl-. Gilbert sudah menghafal itu, sudah dikasih hafalan larutan padatan yang mengendap apa saja. Udah belum ya? Em, Waktu itu udah ada sempat ada materinya sih, cuma kayak nggak bisa ngapalin gitu, cuma dikasih sama si Bu Evin pas di ulangan tabel yang mengendap yang mana gitu. Oke. Jadi Oke. tinggal lihat gitu Pak. Oke, sip. Berarti AgCl, Ag+ sama Cl-. Kalau misalkan ada yang katakan sukar larut lagi, itu contohnya sebentar. Ag2CO3. Ini S. Berarti ini kelarutannya dia akan terurai menjadi ion Ag+ sama CO3 2-. Ini ya. Nah, ini adalah kelarutan. Kalau segala sesuatu itu kurang lebih perlu dibuat suatu ukuran ya. Nah, ukuran untuk di dalam kelarutan ini itu adalah yang kalau yang terlarut itu adalah S, AgCl-nya adalah yang terlarut S, berarti konsentrasi Ag+ yang terbentuk adalah S juga. Ini juga S juga. Yang ini 2S, yang ini S. Gitu ya. Jadi kalau dalam kasus Ag+ ion, misalnya Ag+ Ag, Cl- Ag, itu adalah konsentrasinya S. Tapi kalau yang ini, konsentrasi Ag+-nya adalah 2S, konsentrasi CO3 2- adalah S. Gitu ya. Sekarang ini ada ukurannya. Suatu kesepakatan yaitu berkaitan sama yang tadi. S ini adalah yang jenuh ya. Jadi udah maksimal yang bisa larut. Artinya S ini adalah maksimal yang ada di dalam larutan. Ya, yang melayang-layang di sini. Nah, Iya. ini kita kalikan, Ksp itu adalah perkalian yang ini. Konsentrasi Ag+ dan konsentrasi Cl-. Kemudian Ksp untuk yang ini itu adalah Ag+ kuadrat dikalikan CO2 2- begini. Jadi dia kesimpulan, dia ingin mengangkat suatu besaran yang bisa terukur begitu ya, yaitu kita namakan Iya. Ksp. S itu kita namakan Sp ini solubility produk. Berarti produk itu mengacu ke sini. Berarti perkalian kurang lebih, perkalian S sama S. Dan dipengaruhi oleh koefisien. Gitu ya. Nah, sekarang bentar. Contoh soalnya, wait. Bentar ya. Oke. Kemudian adalah mengenai satuan sekarang. Satuan. Jadi satuan Ksp itu sangat bergantung pada formula si senyawanya, ya. Ini adalah molar, ini molar, jadi kurang lebih nanti molar kuadrat. Kalau yang ini berarti molar pangkat 3. Oke, udah.
saya nanya berkaitan dalam proses kesetimbangan yang mempengaruhi nilai dari K itu KP atau KC itu faktor apa? Jadi yang mempengaruhi kesetimbangan itu banyak, yaitu satu, coba sebutin yang mempengaruhi kesetimbangan KP KC tapi bukan nilainya, yang kesetimbangan ke kiri ke kanan. Nah, faktornya apa saja? Coba Gilbert sebutkan. Itu gimana, Pak? Maksudnya contoh misalnya SO2 ditambah O2 dia kesetimbangan jadi SO3. Ini 2, ini 2. Nah, sekarang berkaitan dengan satu, berkaitan dengan misalkan konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ini meningkat. Berarti kesetimbangan bergeser ke Kanan. ya, ke kanan. Nah, berarti faktor yang mempengaruhi pergeseran, oke. Faktor yang mempengaruhi pergeseran. Mempengaruhi pergeseran. Faktor yang mempengaruhi pergeseran itu adalah konsentrasi ya ini. Iya, konsentrasi. Nah, sebutkan yang lain. Kok nggak salah ada 4. Bentar, Pak. Iya. Kira-kira yang mempengaruhi pergeseran ke kiri ke kanan selain konsentrasi apa? Volume. Oke. Betul, volume mempengaruhi. Terus ada 2 lagi apa? Tekanan. Betul. Setelah itu, Suhu. oke, good. Nah, 3 bagian atas itu tidak mempengaruhi nilai KP atau KC, gitu ya. Ya. Tapi untuk suhu itu akan mempengaruhi nilai KP dan KC. Nah, contoh SO2 tambah O2, ini SO3, ini delta H adalah isotermik, dia minus. Sekarang kalau KP-nya, kalau suhu naik, suhu meningkat, pergeseran bergerak kemana? Ke kanan atau ke kiri? Keseimbangan, pergeseran sih. Jadi pergeseran bergeser kemana? Lupa sih, ke kanan kayaknya deh. Ke kanan. Oke. Nah, mungkin masih sebatas hafalan. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini coba kita ada sedikit pemahaman, tapi pemahamannya berdasarkan logika. Jadi kalau yang ini, kasus reaksi ini tentunya berada di dalam suatu tempat, gitu ya. Di tempat ini ada keseimbangan begini. Saya tulis ulang. Ini 2SO2, SO2, 2SO3. Sekarang yang kita mau lakukan, suhunya meningkat. Nah, ketika sebelum ada gangguan suhu meningkat, berarti di dalam sini itu sudah ada kondisi temperatur dan tekanan tertentu ya. Ketika temperatur di sini diubah, ketika temperatur di situ diubah, nah temperatur diubah, ketika temperatur diubah, artinya
yang dilakukan ketika temperatur berubah itu yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah pemanasan ditingkatkan atau diberikan ke suatu tempat ini kan. Ketika temperatur Ya. dinaik, ya logikanya begitu. Jadi dipanasin, tempat ini dipanasin, akibatnya apa? Ketika temperatur meningkat, berarti energi yang di sini adalah energi panas makin besar. Iya. Energi panas makin besar. Nah, ketika energi panas semakin besar, jadi harus dicapai kesetimbangan. Oke, gini. Ketika, bentar ya, semoga memberikan pemahaman yang lebih baik. Jadi ketika energi panas meningkat, yang dilakukan oleh reaksi itu hanya ada dua, yaitu ke kanan atau ke kiri. Cuma dua pilihan, ya. Jadi ketika panasnya meningkat, berarti panasnya di sini banyak. Yang dilakukan oleh reaksi ini itu cuma ada dua, yaitu ke kanan ke kiri itu hanya memilih menyerap panas atau menghasilkan panas. Gitu kan? Ya. Nah, ketika panasnya meningkat, secara logika reaksinya melakukan yang mana? Yang menyerap atau menghasilkan? Menghasilkan ya. Oke, nah kalau reaksinya menghasilkan, apa yang terjadi? Si energi di sini tadi udah dipanasin dari luar. Kalau reaksinya menghasilkan panas lagi, berarti panasnya di sini menjadi dua kali panasnya. Maksudnya makin Oh meningkat. iya. Jadi jadi maksudnya itu nggak make sense. Nah, berarti yang lebih make sense yang satunya lagi. Berarti kita pilih yang Menyerap. ya menyerap panas. Nah, berarti ketika energi meningkat, yang dilakukan adalah menyerap panas, gitu ya. Yang menyerap panas Ya. itu kita pilih delta H-nya adalah yang positif atau negatif. Kalau menyerap Menyerap berarti panas. yang positif. Positif. Oke, betul. Nah, sekarang jadi kita simpulkan di sini, kalau di sini suhunya meningkat, pergeseran ke arah mana? Menyerap berarti ke arah kiri dong. Yes, betul. Ya, oke, kamu udah nangkap. Berarti ke arah kiri. Berarti kalau suhu meningkat, berarti pergeseran itu ke arah yang menyerap ya, ke arah endo. Kalau suhu turun, itu artinya energinya berkurang, berarti bergerak ke arah exo yang memberikan energi, gitu ya. Nah, di sini inilah yang memberikan efek kepada nilai Kp, Kc meningkat atau turun. Nah, kita lihat lagi SO3. SO3 ini adalah delta H negatif ya. Suhu tadi saya ulangi, suhu naik. Ini mah yang tadi ya, menuliskan yang tadi, suhu naik, pergeseran ke kiri ya. Oke. Nah, kita lihat Kc atau Kp dia memiliki formulasi konsentrasi ini. SO2 O2 PSO3 SO2 PO2 gini ya. Ya. Kalau pergeseran ke kiri artinya
bagian ini membesar, nilai ini membesar. Ya, nilai ini membesar, nilai ini membesar. Kalau nilai bawah membesar, berarti KC-nya dan KP-nya nilainya membesar atau mengecil. Membesar. Oke, hati-hati. Ketika bergeser ke kiri, konsentrasi ini membesar. Konsentrasi ini membesar. Konsentrasi membesar. Nilai KP dan KC-nya membesar atau mengecil? Oh, berbanding terbalik ya? Yes, Mengecil berarti. mengecil. Oke. Jadi, kalau sekarang dibalik, kalau suhunya turun, pergeseran ke kanan. Kanan. Berarti ininya yang membesar. Ininya Iya. membesar, ininya besar. Berarti KC membesar. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa KC sama KP itu dipengaruhi oleh suhu gitu ya. Nah, demikian juga Iya. untuk suatu perlarutan, jadi AgCl ini larutan, ini terpecah menjadi Ag plus Ag tambah Cl Ag. Delta H ini macam-macam. Ada yang delta H minus, ada yang delta H positif. Ya. Iya. Kalau semakin ya gini, KSP itu juga dipengaruhi oleh suhu, gitu ya. Jadi makanya di dalam nanti dalam soal biasanya ada perkataan suhu tertentu, ya suhu tertentu. Nah, jadi kalau suhunya misalkan ini 20 derajat sama suhu 60 derajat, nanti KSP-nya nilainya berbeda. Bisa bertambah, bisa mengecil, atau bisa membesar, bergantung delta H yang dimiliki oleh reaksi. Ya. Oke. Nah, sekarang coba sekarang karbonat SO4. Kalau ini di buku latihannya Gilbert, coba cari yang latihan, coba latihan yang awal banget, yang buku hasil kali kelarutan. Yang hasil kali kelarutan, yang ada yang cari uji pemaham, yang apa biasanya uji pemahaman diri ya. Nah, coba yang nomor 1, nah coba minta tolong untuk difotoin. Bentar, Pak. Iya. Oke. Oke, sip. Kita cari sama-sama ya. Coba Gilbert cari. Nanti kita samakan jawaban kita. Oke, sebentar saya ambil kalkulator dulu ya.
tambah 16. Jadi gimana sih caranya, kurang ngerti ya, Pak? Oke, ini diminta kelarutannya. Kelarutan Mm-mm. dari informasi sebanyak 4,5 mg MgOH itu dapat larut dalam 100 mili air. 500 mili. 500 mili, ya. Nah, nyatakan kelarut kalimat ini itu di dalam satuan mol per liter gitu mintanya. Hmm. Nah, memang kita asumsikan 4,5 mg ketika dimasukkan ke dalam air itu tidak merubah volume di sini, walaupun rupanya sangat kecil, sangat sedikit. Nah, sekarang hitung dalam mol per liter. Kalau udah ketemu, Gilbert sampein ya. Ya. Gilbert bilang, ketemu berapa dalam mol per liter? Jelek angkanya apa ya? Kenapa? Hah? Iya? Angkanya jelek ya? Iya, memang angkanya jelek. Aku itu yang molnya aja dapatnya 0,078 kali 10 pangkat min 3. Oke, sebentar. Bentar ya. Kali Jadi molnya berapa? berarti 0,156 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Oke, very good. Berarti dia udah ini ya. Berarti saya tulis kayaknya sama deh. 1,55 10 pangkat min 4 ya. Ini Ya. mol per liter. Oke, good. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua mah ini balik ya. Seperti biasa. Nah, delapan empat Pak. 84. Oke, bentar. Saya dapat yang berbeda. Bentar. 2 kali 1,34. Saya dapatnya ini. Apa? Saya dapatnya 86,296 gram. Kan pertama 1,34 Iya. dikali 1/5 kan. Oke, betul. Oke, terus? Jadi molnya 0,268. Oke, betul, ya itu. Nah, udah itu dikali 312.
312. Nah, berarti perhitungan ininya yang 206 tambah 322 kalau ya. Nah, iya. Yang bedanya di situ. Oke, nah. Oke, nah sekarang kita nah ini S sama dengan 55 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini mol per liter. Sekarang ini ada pertanyaan dulu nggak dari Gilbert? Ini yang terakhir, Belum. ntar lagi. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Nah, sekarang ini yang terakhir. Berarti kita mau cari KSP. KSP dari yang nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah Mg OH2, jadinya Mg2+, dan 2OH- ini ya. Nah, di sini KSP-nya sama dengan Mg2+ kalikan konsentrasi OH- kuadrat. Nah, sekarang ini nilainya, ini kan yang mampu larut adalah 1,55 10 pangkat min 4. Berarti yang larut di sini juga 1,55 10 pangkat min 4 ionnya. OH-nya berarti kalikan 2 ya. Berarti 3,10 10 pangkat min 4. Nah, nilai ini dimasukin 1,55 10 pangkat min 4 3,10 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Ya, ini menghasilkan nilai tertentu, konsentrasinya M pangkat 3. Ya. Nah, ini kita ketahui sekian itu kini kecil karena ada pangkat minusnya ya. Jadi kelarutannya kecil. Jadi ini kita bahas di bab ini akan membahas garam yang tidak larut secara kasat mata gitu ya. Nah, ini kenapa dia bernilai? Karena memang diteliti gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Jadi ini yang topik pembukaan buat KSP. Oh, sorry. Ini KSP ini hasil kali kelarutan ya. Jadi kurang lebih yang sudah dipelajari itu S sama KSP. S-nya solubility, yang ini mah hasil kali kelarutan. Oke, Gilbert, sampai di sini dulu. Nah, masih ada tugas.